変身 Fantasy Henshin! Set. Halo guys, langsung aja yuk kita bahas Kamar Geats episode 43. Jadi dunia ideal versi Keiwa itu sudah terwujud, di mana wish-nya itu adalah di mana orang-orang yang terbunuh di Desire Grand Prix itu bangkit kembali. Ini sudah diwujudkan oleh Sumuri yang sudah diserahkan ke Jito, walaupun Sumuri di sini ya belum bangkit ya sepenuhnya, tetapi soal wish-nya Keiwa ini tuh berhasil diwujudkan. Dan hasilnya, dunia itu malah menjadi kacau dan juga porak-poranda. Jadi paham di sini dengan tujuan Keiwa yang ingin papa mamanya dan Sarah itu kembali. Tapi dia itu ya nggak kepikiran bakal terjadi seperti ini juga. Jadi ibarat nggak kefilter juga di sinilah ya. Jadi banyak mantan kriminal dan juga orang-orang jahat bangkit dan juga menyebabkan kekacauan di mana-mana. Makanya Keiwa juga di sini keheranan ya. Jadi bukan tujuan awalnya, oh gue bikin nih dunia yang jahat, enggak. Loh kok gini gitu ya, dia mikirnya seperti itu. Jadi bagian yang paling kocak itu pas di mana Sarah dan papa mama Sakurai ini tuh baru hadir lagi di dunia ini. Udah mati lagi gara-gara Commander Tarbon ya. Di Chain Arai Strike langsung banyak warga-warga dan juga para manusia yang mati di situ. Mau ketawa tapi ya ngenes juga gitu kan, ya baru aja bangkit padahal. Berarti soal ini ya benar gitu ya. Sarah itu ya memang bangkit lagi di sini. Dia itu berbincang sama Keiwa lewat telepon. Tapi terlihat ingatannya juga di sini tidak ada. Jadi Kamen Rider di sini disebutnya itu orang bertopeng aneh. Nah, soal ini teman-teman, soal ingatan Sarah nanti nyambung sama penjelasan soal Daichi ya. Jadi dengan dunia yang sudah terbentuk lagi, Beroba menyebutnya ini ya Apocalypse Game atau Doomsday Game. Dengan peraturan ya harus bertahan hidup aja. Kenapa ya sekarang-sekarang tuh apa-apa ya harus dibikin jadi sesi game gitu ya. Padahal ya nggak usah pakai penamaan game seperti ini juga it's okay gitu ya. Jadi ya biar situasinya itu berjalan semestinya aja. Karena kalau dengan penamaan game kan paradigma kita, apalagi melihat Geats di cerita awal dengan Desire Grand Prix yang seperti itu. Jadi kayak harus ada sistem scoringnya, terus juga babak-babak tertentu dan lain-lain. Ini kayak dikit-dikit game gitu ya. Bahkan Aceng aja katanya bikin Desire Grand Prix sendiri ya. Berasa agak ngeribetin aja sih menurut Ana ya soal ini. Dan di momen ini kita itu disuguhkan dengan Aceng yang bekerja sama dengan sang secondary rider, yaitu Azuma aka Commander Bava untuk melawan Tarbon dan juga para manusia yang rusuh ini. Akhirnya ngelihat lagi Aceng dan Azuma ini bekerja sama ya. Jadi ya berasa keren aja gitu ya mereka berdua. Jadi setelah terakhir kita itu dikasih lihatnya pas Azuma itu jadi Jamasin. Kerjasama sama si Geats dengan mode Leisabus teman-teman waktu itu ya. Untuk melawan si Archimedel. Dan akhirnya sekarang terjadi lagi kerjasama dua orang ini. Dan tolong ini ya teman-teman ya. Jangan diseriusin amat lah soal Anda ngomongin Azuma secondary rider ya. Jadi ini terlalu banyak yang anggap serius sampai-sampai mengiyakan banget gitu soal ini ya. Anda ngomong kayak gitu karena ngelihat porsi sama perkembangan karakternya akhir-akhir ini dari Azuma ya kerasa lebih ke secondary rider gitu ya. Masa jokes begini doang harus dijelasin gitu ya. Jadinya nggak asik kan. Jadi primary rider ya tetap Aceng, terus secondary itu ya Tycoon, third itu Nago, fourth-nya itu ya Bava. Jadi dari kemarin juga ya jadi banyak yang komen gitu, "Bang, secondary Geats bukannya Bava ya?" Ya ada gitu yang maksudnya itu bercanda atau sarkas gitu ya. Tapi banyak juga yang jadi nganggap serius. Tolonglah teman-teman ya. Jadi untuk posisi-posisinya ya dari awal memang sudah ditetapkan seperti itu. Cuman gara-gara melihat porsi dan perkembangannya jadi ya agak sedikit menyindir lah ya. Dimana Bava itu kayak lebih pas untuk jadi secondary gitu ya untuk sekarang-sekarang. Gitu tuh ya. Jadi Tarbon lawan Geats 9 sama Bava Zombie ya oke lah. Yang bikin ngakak ini banyak manusia-manusia rusuh mau lawan wujud rider si Aceng sama Azuma. Apalagi yang ada yang mukulin si Aceng pakai besi lah, pakai tongkat. Acengnya juga ya nyantai doang gitu teman-teman ya. Ada yang mukul pakai tangan kosong, dia kesakitan sendiri. Woi, lu manusia biasa mau lawan Geats 9, Pak. Pikir aja sendiri ya. Jadi hal minor yang Anda suka, walaupun dipukulin sama massa, tapi Aceng itu nggak ada niatan buat ngelawan ya. Jadi ya cuma nahan dan ngehindarin serangannya aja. Karena ya masih manusia mereka-mereka ini yang dilawan si Aceng. Kebayang nggak ada manusia ya kayak seperti itu ditonjok sama Geats 9. Pucat Pak ya. Ada yang keren lagi nih ya, pas Tarbon itu kan berantem sama si Bava. Nah, chain arainya si Tarbon itu kayak kena pilar gitu, terus hancur kan pilarnya. Dan si Aceng dengan santainya ngebenerin lagi sambil ngejelasin ada apa dengan dunia sekarang. Kayak cuman lempeng aja di shoot gitu doang, bener lagi itu pilarnya ya.
Jadi kita langsung aja lanjut ke Keiwa MC. Dimana Keiwa itu marah ke Jito karena katanya ini tuh nggak sesuai dengan perjanjian ya. Atau Keiwa itu kayak dibodohi lah ya. Jadi emang kerjasamanya adalah Keiwa itu ngebantu Jito untuk nanggap Sumuri agar Sumuri itu bisa diubah menjadi Dewi Pencipta berikutnya. Jadi mau nyalahin Jito juga ya gimana ya. Ini kan juga terjadi gara-gara Keiwa yang agak sembrono juga ya. Jadi semua yang terbunuh di DGP bangkit kembali. Jadi beda cerita dengan bapak, ibu, dan kakakku bangkit kembali. Nah kalau misalkan wish-nya seperti itu, ya oke lah gitu ya. Tapi ini kan semua player DGP yang terbunuh bangkit kembali. Jadi ya perjanjiannya dianggap sudah beres di sini ya. Sekarang kekuatan Sumuri itu ada di bawah kekuasaan Jito juga. Jadi Keiwa mau minta dunianya itu dibuat lagi juga harus ada timbal baliknya juga dong ke Jito ya. Jadi ya Jito dengan antagonis yang seperti itu ya nggak mungkin loh segampang itu gitu ya. Jadi ya caranya dengan apa? Yaitu dengan membantu Jito itu mengalahkan Gits. Karena Aceng ini dianggap faktor yang bikin Sumuri itu nggak bangkit sepenuhnya. Dan ini memang benar gitu ya. Karena kita lihat dari kemarin di proses di mana Sumuri sebentar lagi itu mau mematung dan jadi Dewi. Masih ada usaha perlawanan dari Sumuri karena kemauan dia di sini yang bertolak belakang dengan ini ya. Dimana dia itu dari dasar lubuk hatinya ingin ngebantu si Aceng. Jadi Keiwa jadinya ya kayak harus ngulang lagi, harus usaha lagi ya, harus kerja keras lagi dari awal ya. Aduh, Keiwa ya. Kalau diinget-inget teman-teman, dia itu udah bikin wish seperti ini sejak awal-awal cerita Gits loh ya. Dimana dia itu tergerak pada awalnya dengan Bapak Ginpen dan juga Shirowe yang mati di depan dia dan beberapa kejadian seterusnya. Bayangkan wish ini terjadi di awal-awal cerita Gits juga teman-teman ya. Nggak kepikiran dia sampai sini ya. Impactnya ya seperti ini gitu. Dimana soal wish ini sebenarnya ya maksudnya baik gitu ya. Nggak ada maksud jahat sama sekali dari Keiwa, apalagi di awal-awal cerita Gits. Zaman dia ya masih naif banget gitu. Jadi ya balas dendam masih terjadi lagi di sini, dimana Keiwa langsung nyamperin markasnya geng Riders yang dipimpin oleh Tarbon tadi atas dasar sudah membunuh keluarganya Keiwa. Jadi pertarungan yang sangat singkat dan sudah jelas secara hasil ya. Rider entry form yang cuman pakai race bakal kacangan lawan Bujin Sword. Jadi Keiwa baru beres Henshin, sedetik kemudian beres pak. Kocak bener ya, tapi keren sih bagian ini ya. Jadi kayak ala-ala samurai yang lagi kayak kuda-kuda atau nge-stance gitu. Terus bergerak secepat kilat dengan hunusan pedang gitu kayak shoot. Wah, kayak Kenshin lah, kayak Batosai. Jadi suara ready fight dari perubahannya aja belum keluar gitu ya, belum kelar. Glutnya udah keburu beres. Dan lewat dorongan Kekera juga, karena pemimpin geng Riders ini ya sudah kalah si Tarbon tadi, jadi harus diakuisi sama pemimpin selanjutnya yang memenangkan pertarungan tadi. Dan baru disinilah terbentuk sekte Keiwa MC. Jadi Keiwa ini jadi pemimpin geng ini gitu ya. Jadi pengikut Tarbon tadi jadi pengikut Tycoon semua, aka sekte Keiwa MC. Jadi nggak cuman Kekera aja yang seperti jadi pendamping Keiwa di sini ya. Tapi ada Beroba juga yang memang dari kemarin itu udah kerja sama Kekera. Jadi tujuan Keiwa ya simple sekarang ya, yaitu ngalahin Gits, biar Sumuri itu jadi Dewi yang sepenuhnya, dan keinginannya itu bakalan terkabul dan keluarganya itu bisa kembali lagi. Yes, usaha lagi memang ini ya. Jadi terjawab ya di scan Terebi-kun apa yang mendasari pertarungan Gits sama Tycoon yang bakalan terjadi nanti. Ya karena ini teman-teman. Kalau dari Anas sih kelihatan banget buat mainin durasi juga ini ya. Sekalian juga buat bagi porsi sama yang lain. Walaupun sepertinya masih jauh ya bakalan penasaran dengan konklusi dari karakter Keiwa ini. Apalagi sampai dia itu kembali ke jalan yang benar lah bisa dibilang ya. Alias jadi baik lagi. Dan soal geng Riders ini ya sudah diberitakan di mana-mana. Azuma itu langsung pengen main gercep dia ya. Jadi Tycoon serahin ke gua aja katanya. Jadi langsung action dia tanpa babi bu ya. Mestinya ya dia udah tahu gitu secara power level Bava ya kalah lah sama Tycoon yang sekarang udah ada Bujin Sword. Tapi ya action aja dulu, seruduk aja dulu gitu ya. Jadi komentar lagi soal Bava untuk sekarang-sekarang karakternya itu semakin menarik tanpa menghilangkan tabiatnya yang memang sudah ada dan mendarah daging sejak dulu. Yaitu main seruduk. Gak heran ini yang bikin penonton itu semakin tertarik dan enjoy gitu dengan Bava ya. Semoga ketika dapat form baru yaitu si Mao Bava itu ya. Jadi ini benar-benar jadi puncak developmentnya Azuma ya. Jadi sebelum menemui Tycoon ternyata Azuma ketemu dulu sama Daichi yang terbaring sekarat di rumah sakit. Jadi bengep itu mata ya dihajar Tycoon Bujin Sword dengan punching power 63,3 ton. Jadi bagi yang udah nyimak video perbandingan secondary final form Reiwa kemarin Anda juga tahulah ya. Jadi ya logisnya mestinya sih kayak Shin Kamen Rider lawan Kroco-Kroco Shocker gitu ya. Jadi sekali tonjok langsung jadi Nutrisari itu ya. Langsung bucat.
Jadi di sini ada teori lagi dan lumayan ruwet soal ini nih ya. Tentunya Azuma menanyakan soal pohon pengetahuan yang jadi sumber ingatannya si Daichi. Jadi sudah terlihat ya sejak episode kemarin beberapa ingatan orang lain dan juga Sara Sakurai udah ada sekarang di kepalanya Daichi. Yang katanya ingatannya itu dianggap receh kan sama si Daichi ya. Soal si Sara ini. Jadi ya karena Daichi yang jelas-jelas sudah makan buah dari pohon tersebut. Tapi karena wish Keiwa ini terwujud dan dunia ini terbentuk kembali, beberapa ingatan yang ada di kepala Daichi jadi menghilang lagi. Kocak memang ya. Jadi keberadaan pohon pengetahuan ini untuk sekarang Ane anggapnya nih ya, anggapnya sebagai pohon yang setengahnya itu ya udah kosong lah ya. Karena ingatan-ingatan akar buahnya udah banyak yang dimakan sama Daichi. Ane sih takutnya soal ini nggak ada pemecahannya ya. Jadi seiring ceritanya yang berjalan ya udah dilupakan gitu soal ini. Jadi kita langsung aja sekarang bahas salah satu karakter yang cukup jadi highlight di episode ini. Dan mungkin aja kita itu akan langsung dihadirkan dengan konklusi terakhir untuk karakter dia di cerita Gits ini di episode minggu depannya. Yaitu Neon Kurama. Pastinya tidak lupa juga kita membahas soal bapaknya, yaitu si Kosei Kurama yang punya banyak peran juga di episode ini. Jadi pertama nih, dari Kosei Kurama yang akhirnya keluar dari penjara. Soal ini relate banget sama banyak hal yang Ane bahas di episode Tokusatsu kemarin perihal Kamen Rider Gyago. Jadi asli, banyak teori yang masuk guys di video pembahasan itu ya. Tuh kan? Kata Ane juga gara-gara Keiwa. Ya nggak langsung menyalahkan Keiwanya sih, tapi ya gara-gara wish dia, dunia itu jadi kacau, kriminal bertebaran di mana-mana, bahkan banyak kriminal yang dilepas dari bui gara-gara Kamen Rider Tarbon. Yo, kalian semua bebas. Siapa yang nggak kenal gitu ya sama Kosei Kurama ya, orang dengan status terpandang. Jadi pasti pada banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa dia itu masuk bui gitu ya, termasuk si Tarbon di sini yang baru bangkit kan ya, yang menggunakan kesempatan ini untuk merasi Kosei Kurama. Tapi ya di sini diselamatkan sama si Neon. Jadi relasi dan juga beberapa interaksi Neon dan Kosei Kurama ya cukup menarik di sini menurut Ane, di mana soal ini ya sudah di build up sejak kunjungan Neon ke penjara pada waktu itu. Jadi yang paling dapat itu kata-kata Neon yang ketika orang itu kehilangan cintanya ya dia nggak akan bisa bahagia lagi ya. Nah, jadi Neon yang dari kemarin itu benar-benar hilang arah, mulai menemukan jalannya lewat kata-kata Ace dan tujuannya yang ingin membuat dunia di mana semua orang itu dapat hidup dengan bahagia. Jadi kayak ada tujuan lah ya setelah dari kemarin kan luntang-lantung, wah gua nggak ada tempat tinggal dan lain-lain. Jadi ada kata-kata yang Ane suka juga dari Neon, karena dia itu merasa punya tanggung jawab, karena terlahir dari Dewi Pencipta. Mungkin aja Neon ini tuh tercipta dengan sumber yang merampas kebahagiaan orang lain. Makanya dia itu merasa ada responsibility untuk melindungi kebahagiaan orang lain juga gitu untuk sekarang ya. Jadi kan Dewi itu mewujudkan wish butuh gira-gira kan, sudah ada teorinya soal ini. Jadi mungkin terciptanya Neon juga ada kesinambungannya dengan ini. Mungkin maksudnya ke sini, Neon juga tercipta dari sini. Jadi ada itikat dan sadar diri di sini nih ya untuk melakukan tindakan timbal balik. Yang Anda suka juga Neon begitu kalem di episode ini gitu ya. Jadi nggak ada dinamika yang terlalu impulsif, di mana dia juga sadar gitu ya sebagai anak pengganti Akari. Jadi memang seperti kayak ada tembok di sini yang membatasi antara si Kosei dan juga si Neon gitu ya. Di satu sisi karena Kosei Kurama juga masih nggak bisa ngelupain si Akari, sampai ingatannya itu yang nggak mau dihilangkan. Terus juga ada bagian pas ngasih sapu tangan kan ya si Neon ini, terus si Neon pamit gitu ya, tunduk gitu juga. Kayak kita tuh udah bisa nangkep kayak bukan bapak anak real gitu ya, ini berdua gitu ya. Jadi kayak ada tembok yang membatasi mereka berdua. Jadi menyambung dengan para kriminal yang lepas, ternyata ada satu orang yang berbahaya di sini yang berkeliaran. Namanya adalah Kazuo Numabukuro, aka Kamen Rider Burari, yang menjadi pelaku penculikan Akari, anak dari Kosei dan Irumi Kurama beberapa tahun lalu hingga Akari ini tuh berakhir tewas. Tuh kan? Jadi ini hipotesis Ane cuman gara-gara lihat tempat gelutnya sama loh saat si Gyago ini beraksi lawan Burari dan pas peristiwa penculikan Akari. Ternyata bener dong. Jadi soal ini ya syukur nggak dijelasin duluan loh ya di Terebikun ya. Jadi kan cuma dijelasin Burari ini punya personality itu seperti apa gitu ya. Nggak sampai dideskripsiin banget dia itu yang nyulik Akari dulu. Jadi ya bagus deh ya. Jadi elemen surprise-nya di sini walaupun sedikit ya tetap dapet gitu ya. Ternyata benar Burari itu penculik Akari ya yang dulu ya. Jadi naasnya sekarang itu Neon yang diculik. Duh, Anda nggak kebayang itu stresnya kayak gimana ya. Situasi yang sama
dialami sama Kosei dan Irumi Kurama 2 kali berturut-turut. Pusing dah itu kepala ya. Belum lagi itu ya pasti trauma berat gitu ya. Jadi pasti kita adalah di hidup itu punya suatu kejadian yang bikin kita itu trauma seumur hidup. Mungkin bagi Kosei dan Irumi Kurama ya ini gitu ya. Dan ini terjadi lagi ya. Gila sih ya. Ya seperti biasa penculiknya minta tebusan di sini ya. Tapi ini bagian untuk menggali seberapa besar kepedulian dan juga cinta seorang Kosei dan Irumi Kurama sekarang sebagai orang tuanya Neon saat ini. Harusnya mereka sebagai kedua orang tua ini tuh yang ngasih cinta gitu ke Neon ya. Nyambung jauh banget pas Anda ngomongin soal Wish Neon di awal-awal cerita Gits zaman kompetisi di GP. Jadi cinta sejati yang dicari-cari oleh Neon ini, Anda udah omongin soal ini nggak cuman soal romansa dengan lawan jenis doang. Tapi menyangkut cinta dari teman, keluarga, dan juga orang-orang terdekat. And then, nyambung banget ke sini. Jadi ini bagus banget loh menurut Anda ya, karena tetap pada tracknya di sini soal Neon ya. Bahkan dari awal cerita Gits sampai sekarang udah mau menyentuh akhir cerita Gits gitu. Dan bertemulah Kosei Kurama di sini dengan Aceng ya. Jadi pahamlah kemauan dari Kosei Kurama. Jadi setelah dia tersadar akan cintanya sama Neon, anaknya saat ini, ya dia itu ingin menyelamatkan si Neon. Jadi sudah jelas asal-usul kenapa Papa Kosei Kurama ini tuh bisa berubah menjadi Kamen Rider. Karena andil Aceng. Loh, kok bisa? Di awal-awal arc ini perasaan Aceng punya batas kekuatan. Terlihat dari Keiwa dan Azuma aja yang bisa jadi rider lagi. Neon itu nggak bisa, Sarah itu nggak bisa. Yang Anda tangkap ini karena keinginan dan hasrat yang kuat dari Kosei Kurama. Itu dia sampai sujud-sujud loh ke si Aceng ya. Jadi soal ini tuh mungkin aja bisa terjadi. Balik lagi ke teori, orang yang memiliki hasrat yang sangat kuat dialah penguasanya. Soal hasrat banyak banget disinggung di fase akhir cerita Gits ini. Walau Anda juga masih sedikit bertanya-tanya karena soal ini ya jadi kayak gimana ya, kayak buat nimpa dan mengabaikan teori-teori yang sudah ada. Oh ya udah hasrat yang kuat aja, hasrat yang kuat gitu teman-teman ya. Jadi papanya Neon bergegas ke tempat Neonnya disandra. Jadi ada si Burari dan juga Beroba di situ. Ini Beroba agak nyebelin juga di sini, tapi ya gelis banget. Jadi gimana ya teman-teman? Jadi udah terlihat ya itikat dari Kosei Kurama di sini ya benar-benar mau ngelindungi Neon agar kejadian yang sama seperti yang terjadi ke Akari itu nggak terulang lagi. Dan langsung Kosei Kurama berubah menjadi Kamen Rider Gyago dengan fantasi Race Buckle. Pose Henshin-nya cukup ribet, tapi keren dan juga powerful ya. Sudah Anda duga Sasuga ini Kosei Kurama aka Time Fire. Keren banget ini asli si Om ya. Jadi pas ngomong Henshin tiba-tiba jadi kalem ya. Setelah posenya itu kayak kayak ngamuk gitu ya. Pas ngomong Henshin-nya jadi kayak elegan ya. Terus juga gimmick Race Buckle-nya bener teman-teman, ada puterannya atau ada spin-nya di situ. Dan suaranya juga lumayan lah ya. Kesan fantasinya di situ dapet. Jadi terjadi di situ pertarungan antara Gyago melawan Burari. Walau form fantasi ini terlihat wah, bulky, tapi yang Anda tangkap kayak nggak kuat-kuat amat ya. Adalah beberapa kali Gyago ini kepayahan lawan Burari. Apalagi pas Beroba juga ikut campur ya, dia itu berubah jadi premium Beroba. Jadi kayak langsung nggak imbang gitu ya pas udah 2 lawan 1 ya. Ya mungkin karena kategorinya ya masih Race Buckle biasa gitu ya. Jadi bukan Twin Buckle yang bener-bener nge-power up banget kayak Bujin Sword atau Gits 9 ya. Yang oke, pas Kekera itu mau diem-diem hajar dari belakang, dihentikan sama si Aceng. Yang memang sebelumnya itu punya andil bikin papanya Neon ini tuh jadi Gyago. Jadi kayak paham situasi dan menghentikan Kekera biar nggak ganggu soal ini. Nah, kayaknya abis ini ya Gyago kalah ini teman-teman ya. Makanya terlihat di preview Kosei Kuramanya ya masuk rumah sakit di situ ya, ditemani sama Irumi Kurama juga. Tapi bagian ini ditunggu karena penasaran juga dengan sesi adem ayem yang terjadi antara keluarga Kurama ini. Soalnya ada Neon juga di sini ya. Dan terlihat ya mereka kayak wah, udah menemukan gitu ya titik terangnya di mana antara mereka-mereka ini teman-teman ya. Jadi episode minggu depan seperti yang Ana udah omongin tadi bisa jadi konklusi akhir dari saga Neon di cerita Gits ini. Dan puncaknya lagi, Kamen Rider Nago ini akan langsung beraksi menggunakan Fantasy Race Buckle dan akan menjadi Kamen Rider Nago Fantasy Foam. Dan ini keren sih udah dipakai Nago. Warnanya benar-benar matching banget asli. Anda juga bakalan nunggu gimana si Neon ini mungkin mengkombinasikan si fantasi ini dengan beat. Jadi atasnya fantasi, bawahnya kan masih kayak nggak pakai celana. Coba langsung pakai beat. Wah, mungkin bakalan keren teman-teman ya. Jadi pastinya tidak sabar ya konklusi dari Neon dan juga langsung kita dikasih reward yaitu foam baru ya. Dimana Nago akan menggunakan Fantasy Race Buckle ini.
Jadi udah masuk fase-fase akhir cerita, mereka itu ya, si Gits ini lagi ngejar konklusi akhir karakter yang disekaligusin sama form baru ya. Yang positifnya, ini tuh seru-seru aja gitu untuk ditonton ya. Jadi nggak terlalu kerasa banget ngerasnya gitu ya. Wah iya nih, pemecahan tiap karakternya harus kita bikin nih, cepet-cepet nih. Dibarengin juga nih sama form baru gitu. Tapi tetap kita tuh enjoy aja gitu, enak gitu nontonnya. Nah ini jadi poin plus juga teman-teman ya di cerita Gits akhir-akhir ini ya. Jadi ya pembagian porsinya juga enak, kecuali Keiwa. Ya udah guys, segitu aja untuk pembahasannya. Udah lumayan padat juga ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai sini. Jadi ditunggu untuk Kamen Rider Gits episode 44. Beberapa episode lagi bakalan tamat ya, tentunya ya agak nggak rela juga karena Gits juga memang sejauh ini ya menurut Anda sih seru teman-teman ya. Sebelum kita bakal dihadiri dengan Kamen Rider Gachard ya. Ya udah guys, perlengkapi aja pembahasan di video ini dengan komentar dan pendapat dari kalian semua. Mari kita saling tukar pikiran juga karena banyak sekali teori seperti biasa di setiap episode Gits-nya. Jadi teman-teman jangan lupa komentarnya ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys.